Ceramah agama yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Al-Arabi dari Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia udah selesai belum itu? Ya? Udah? Yuk fokus ngaji yuk. Cukup ya? Saya ulangi lagi. Dengerin, jangan ada yang bicara, kita ngaji 1 jam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbail kiram, segenap para alim ulama, para kiai, para pinisepuh, para tuan guru, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan sehat dan panjang umur. Hadir bersama kita Syekhinal Mahbub Al-Ustad Kiai Haji Nuaim Hasbullah, Al-Ustad Kiai Haji Idam Al-Mansuriyah, dan juga para guru-guru yang lainnya. Tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya cintai segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitul Mukminin, yang alhamdulillah malam ini merupakan peresmian masjid yang begitu besar, begitu megah dan membanggakan buat kita semua. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangsih atas berdirinya Masjid Baitul Mukminin ini, baik yang sumbangsihnya berupa saran, moral maupun material, mudah-mudahan Allah balas segala bentuk pengorbanannya dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam yang tadi ketuanya telah memberikan kata sambutan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan panitia makin berkah, Allah tambah rizkinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak dan juga ibu-ibu calon penghuni surga, adik-adik remajawan dan remajawati, bahkan anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari tempat ini, melainkan yang pertama, andai kita punya dosa, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita punya hajat, punya doa, mudah-mudahan tidaklah keluar dari tempat ini, melainkan semua doa dan hajat kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, Allah kasih rizki untuk bayar hutang. Yang sedang sakit, Allah kasih obat untuk kesembuhan dari penyakitnya.
Yang punya masalah, mudah-mudahan dengan berkah kita kumpul di malam yang mulia ini, Allah selesaikan segala bentuk permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Operator di mana nih? Ehonya kecilin. Ya, suaranya juga kecilin. Bu, izinkan saya ngomong sebentar aja ya. Jangan ngobrol, yang ngobrol saya doain suaminya kawin. Amin ya rabbal. Jangan teriak, tinggal diem. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya. Ini malam yang sangat istimewa buat kita semua. Ini malam merupakan malam yang sangat berbahagia buat kita semua. Ada banyak rangkaian acara yang kita selenggarakan, yang sudah kita niatkan dari jauh-jauh hari. Segala sumber daya kita himpun. Yang punya dana dengan dananya, yang punya ide dengan idenya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Alhamdulillah, malam ini yang pertama kita rayakan maulidnya Nabi besar Muhammad. Yang kedua, haul daripada Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa. Yang ketiga, peresmian berdirinya masjid yang megah di kampung kita, Baitul Mukminin. Mudah-mudahan ketiga rangkaian acara kita bukan hanya berjalan sukses, tapi kita mampu memanifestasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah. Oh, manusia yang paling agung di sisi Allah. Bahkan dialah makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sayyiduna Muhammad, kekasih kita Muhammad, kerinduan kita Muhammad, yang mudah-mudahan cinta kita, salam kita, salawat kita, Allah akan balas dengan sebesar-besarnya balasan berupa rahmat dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang ada di hadapan saya, ibu-ibu ya, tertib ya, diam ya. Kayak bapak-bapak tuh. Bapak-bapak kalau udah dapat berkat dia diam. Betul nggak? Karena besok dia udah nggak perlu nyari duit lagi. Berkat aja angetin buat besok makan. Alhamdulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Satu ketika ada dialog. Apa dialog? Ngobrol-ngobrol. Ada kongko-kongko antara Nabi dengan para sahabat. Isi daripada dialog obrolan Nabi dengan para sahabat ini luar biasa. Bu, hey. Rasul nanya kepada sahabat, kata Rasul, wahai sahabatku, ayyul khalqu, siapakah makhluk yang ajabu ilaikum imana? Perhatikan. Nabi nanya, ya sahabatku, coba kalian tahu nggak siapa makhluk yang paling mempesona imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat jawab, ya malaikat ya Rasulullah. Kenapa malaikat? Malaikat nggak pernah maksiat, betul? Ya, patuh. Allah bilang sujud.
Allah bilang berdiri, berdiri. Pegang tuh terompet, dia pegang. Bertasbih, dia bertasbih. Selamanya malaikat tidak ada yang maksiat, melainkan semuanya patuh kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi apa? Lah, bukan itu maksud saya. Malaikat mah begitu juga wajar. Mengapa? Dia dekat banget sama Allah Subhanahu. Dia menjadi perantara turunnya wahyu, dia menjadi perantara turunnya rizki, dia menjadi perantara segala apa yang terjadi di atas permukaan bumi, bahkan di alam semesta. Wajar malaikat seperti itu. Bu, terus siapa? Ya kamu coba jawab. Kata sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, lah, bukan itu maksud saya. Bagaimana para nabi tidak dekat kepada Allah? Lawang malaikat Jibril turun kepada mereka menyampaikan wahyu. Yanzilu alaihimul wahyu. Turun kepada mereka wahyu. Wah, Musa soleh karena Nabi Musa diturunkan Taurat kepadanya. Daud soleh karena Nabi Daud diturunkan kitab Zabur untuknya. Isa saleh karena Nabi Allah Isa diturunkan kitab Injil kepadanya. Pun begitu para nabi, para rasul yang lainnya. Wajar mereka itu terlihat taat saleh karena memang mereka berhubungan langsung kepada Allah melalui Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam. Terus siapa ya Rasulullah? Ya kata Rasul, ya kalian coba siapa yuk. Mentok dia nggak bisa jawab. Oh, para sahabat nanya, ya Rasulullah terus siapa? A'jabu ilaikum imana. Yang kau katakan mereka yang paling mempesona keimanannya, yang paling istimewa ketakwaannya. Siapa ya Rasulullah? Maka Rasul jawab, tahukah siapa kalian? Siapa mereka itu? Tidak ya Rasul. Rasul jawab, orang Ciberem. Orang mana? Orang mana? Orang operator, kecilin dikit volume kecilin. Operatornya ada di belakang. Kegedean ini, kecilin dikit, kecilin. Enak ibu-ibu dengerinnya ya. Halo, cek ya. Jadi kata Nabi, makhluk yang imannya paling mempesona, paling istimewa itu orang Ciberem. Ini orang Ciberem kan? Iya Ciberem. Biar umum semuanya, kalau orang Cidadap berarti cuma kampung doang. Sebab saya lihat banyak juga nih orang di luar Cidadap yang datang malam ini. Betul? Kenapa kok bisa? Orang Ciberem, orang Lebak ini, orang Banten ini istimewa di hadapan Allah. Mereka tidak bertemu dengan malaikat. Mereka tidak bertemu dengan para nabi. Mereka tidak bertemu bahkan kepada Rasulullah. Dan tidak juga bertemu kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi orang Ciberem begitu setianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, dalam hadis lain Nabi bilang begini, Tuba, Tuba liman yarani wa amanabi. Sangat beruntung orang yang bertemu denganku dan dia beriman kepadaku. Tapi ada yang lebih beruntung lagi, ada yang lebih istimewa lagi, ada yang lebih hebat lagi kata Nabi. Siapa mereka? Orang Ciberem. Lagi-lagi orang malam yarani wa amanabi. Kata Nabi, wa tuba summa tuba summa tuba. Sungguh beruntung dan sungguh beruntung mereka yang tidak bertemu denganku tapi beriman mencintaiku luar biasa. Mereka lebih beruntung dari siapapun. Alhamdulillah. Kendati negeri kita jauh dari negerinya Kanjeng Nabi. Jangan ngobrol.
Bapak. Nih di panggung sebelah kiri. Jangan ngobrol. Bapak jangan ngobrol. Kalau ngobrol masuk ke dalam. Dari tadi ngobrol saya diemin aja. Sekarang giliran saya bicara. Betul? Saya jam 12 ini harus ada di Soekarno-Hatta. Jam 12 tepat saya harus ada di Soekarno-Hatta. Ya, istri saya baru pulang dari Singapura, ziarah haul di Singapura sama teman-temannya, sama jamaah semua. Ya, saya harus jemput ke Soekarno-Hatta. Berarti jam 11 saya harus turun, ngebut sekencang-kencangnya ke Jakarta. Makanya kalau saya diselingi sama orang-orang ngobrol, akhirnya nih ceramahnya sedikit, makan waktunya banyak. Sayang, betul nggak? Baik, kita lanjut ya. Negeri kita boleh jauh dari negerinya Kanjeng Nabi. Betul nggak? Zaman di mana kita hidup boleh jadi jauh dari zaman di mana Nabi hidup. Bu, Bapak, jarak sini dari Lebak ke Madinah itu 9.000 kilometer, Pak, kurang lebih. Kalau kita naik pesawat itu 9 jam, Pak, baru sampai ke sana. Kecepatan rata-rata di atas 800 km per jam. Jauh. 9.000 km. Zaman di mana kita hidup jauh. Sudah 14 abad sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan sekedar salam dengan Nabi Muhammad. Mendengar suaranya Nabi Muhammad. Tapi malam ini orang-orang Lebak Ciberem membuktikan walaupun kita nggak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi cinta kita luar biasa kepada Nabi Muhammad. Karena malam ini kita buktikan, kita rayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa harus seperti itu? Pak Binamas, ya, ada polisi kita. Lurah datang lurah. Mana lurah? Caleg datang caleg. Ada caleg, berapa orang caleg? Biasanya kalau orang banyak begini caleg suka datang. Ditolak. Kejem amat. Biar caleg suruh datang tuh, suruh beresin pagar masjid tuh caleg. Jangan minta suara doang, dia pelit sama audien, sama pemilihnya, betul? Ntar nggak jadi calon legislatif kalau begitu, jadi calegnya calon lagak-legek. Bu, saban pojokan, saban perempatan itu foto-foto caleg, betul nggak? Itu dalam rangka apa? Mengkampanyekan pribadi, betul? Malam ini panggung kita pasang, orang kita undang, bahkan berkat gede-gede banget dibungkusin. Buat apa? Mengkampanyekan Nabi besar Muhammad. Kalau anggota legislatif bisa jadi udah jadi lupa sama kita. Tapi Nabi Muhammad selama kita cinta, selama kita ingat, bahkan kita lupa sekalipun kepada beliau, beliau tetap cinta dan ingat kepada kita. Betul? Maka perayaan Maulid Nabi ini sejatinya begini, Pak. Kalau kita yajidunal Qur'an wa yaqra'unahu, melihat, memiliki, kemudian kita baca Al-Quran, terjemahnya Al-Quran, rasa-rasanya kita bingung. Karena kenapa? Kita butuh penjelasan. Betul nggak? Bakal banyak orang tersesat kalau hanya pegang Al-Quran, punya Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kenapa? Tersesat dia. Karena nggak ada yang mufassirul Quran. Nggak ada yang ngejelasin. Siapa yang paling berhak menjelaskan Al-Quran? Yang dia langsung terkoneksi, tersambung kepada Allah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang membuat iman kita mempesona sebenarnya karena kita punya hubungan kepada Nabi Muhammad. Jarak boleh jauh, zaman boleh berbeda. Cinta kita tidak pernah berubah kepada Nabi Muhammad. Betul? Sehingga ibadah kita
sama dengan ibadah yang dituntunkan Allah di dalam Al-Quran dan tentu saja yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Betul? Puasa kita sama dengan puasa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran karena kita mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad. Betul? Segala hukum-hukum baik sifatnya yang ubudiyah, munakahah, muamalah dan lain sebagainya tidak menyimpang dari Al-Quran. Karena kenapa? Pemahaman kita landasannya adalah penjelasan dari Nabi besar Muhammad. Lalu siapakah yang menyambungkan itu? Guru-guru kita. Inilah kedudukan ulama pentingnya di sini. Al-ulama warasatul anbiya, yang membawa pesan-pesan para nabi, yang membawa wasiat-wasiatnya Rasulullah, yang menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama. Maka iman seseorang mustahil sempurna kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, tapi dia lupakan para ulama. Karena mustahil dia mampu memahami apa yang diucapkan Nabi Muhammad tanpa dituntun oleh para ulama. Betul? Maka paketnya paket komplit. Allah ia imani, Nabi ia imani, Rasul ia imani, para kiai, para ulama ia kita cintai. Insya Allah. Hei, perhatikan. Itu bocah lagi pada ngobrol ngapa itu? Ya, nggak apa-apa. Saya menikmati aja udah. Yang penting yang fokus ya fokus, yang ngobrol ya ngobrol. Ntar sampai di rumah ditanya sama suaminya, sama istrinya, sama orang tuanya. Tadi tabligh akbar dapat apaan? Berkat, bukan itu. Berkat malam ini kita makan, besok udah berubah warna, berubah aroma. Betul nggak? Dapat apa? Oh, dapat tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang cerita Nabi Muhammad. Ilmu tentang beriman kepada Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Ilmu tentang penjelasannya Nabi Muhammad. Ilmu tentang cinta kepada ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Dan ilmu tentang cinta kepada umatnya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum, terus, Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bu, Bapak perhatikan. Ini menjadi tema kita. Ini menjadi perbincangan kita malam ini. Betapa Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah kepada kita. Tadi saya bilang, kalau lurah yang memperkenalkan mungkin camat atau masyarakat. Betul nggak? Kalau Pak Binamas mungkin yang memperkenalkan Pak Kapolsek. Betul bukan? Betul bukan? Kalau caleg yang memperkenalkan adalah tim suksesnya. Betul? Tapi kalau Nabi Muhammad, semua kita nih berhak mendapat perkenalan kepada Nabi Muhammad. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Jadi kita berkenalan dengan Nabi Muhammad langsung dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hai masyarakat, umat, kaum muslimin, orang Cidadap, orang Ciberem, dengarkan oleh kalian, sungguh diutus seorang nabi min anfusikum. Dia sama dengan kalian, dari golongan kalian. Jadi satu, Allah telah mengabarkan kepada kita tentang diutusnya seorang manusia yang menjadi rasul. Betul? Min anfusikum. Ini kampanyenya Allah nih. Hei, perhatikan. Biasakan begini. Ini pendekatannya pendekatan psikologis. Ya, kenapa saya katakan pendekatan psikologis? Karena biasanya setiap manusia itu punya sifat rasisme. Coba dah, kalau caleg datang ke kampung Cidadap, apa dia bilang? Saya ini orang asli Cidadap. Betul nggak? Yang dia singgung, yang dia ajak itu adalah apa? Rasismenya. Kita sama-sama orang Sunda.
Kita sama-sama orang Jawa, kita sama-sama orang Betawi. Betul tidak? Karena memang itu lumrah terjadi. Betul? Maka Allah mencontohkan di dalam Al-Quran. Rasulun min anfusikum. Wow, dia sama sama kita. Sama-sama manusia. Setuju gak kita nih? Udah mulai nih kita pengen kenal. Manusia sama sama kita. Walaupun mungkin bedanya. Beda kita sama Nabi Muhammad banyak apa sedikit, Bu? 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 Beda kita dengan Nabi banyak apa sedikit? Kata bapak-bapak banyak, kata ibu-ibu sedikit. Siapa yang paling benar? Dua-duanya benar. Kalau kata bapak-bapak banyak. Nabi beda sama kita banyak. Apa banyaknya? Banyak kemuliaannya. Banyak derajatnya. Betul nggak? Banyak keagungannya. Kalau kata ibu-ibu beda Nabi dengan kita sedikit. Iya. Kalau Nabi sedikit makan, ibu-ibu sedikit-sedikit. Nabi sedikit tidur, ibu sedikit-sedikit tidur. Berarti bedanya sedikit, betul? Masya Allah. Ada yang salah, semuanya benar. Lanjut ini, lanjut. Lanjut. Ini Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini malam maulidnya kita peringati bersama. Dia punya karakter. Karakter sifat yang langsung dianugerahkan oleh Allah. Wahbiyah namanya. Apa, Bu? Wahbiyah, pemberian langsung dari Allah. Nggak perlu dilatih. Nggak perlu dididik. Nggak butuh guru. Nabi Muhammad. Maka ada ulama mengatakan salah satu hikmah Nabi Muhammad yatim piatu itu apa? Itu menunjukkan kesempurnaan beliau. Bahwa beliau tidak perlu didikan manusia. Yang didik langsung Allah. Nabi nggak pernah berguru. Nggak ada, Nabi punya guru. Kalau Nabi punya guru, Nabi punya kelemahan dong kalau begitu. Betul? Karena kenapa? Kesempurnaan yang dimiliki oleh sang Nabi adalah wahbiyah, langsung dari Allah. Kalau kita nggak bisa apa begitu? Betul? Pengen pinter kudu belajar. Pengen ikhlas kudu latihan. Betul nggak? Pengen kaya kudu ikhtiar. Betul? Betul? Harus ada usaha. Ada orang ngaku pinter, ngaji enggak, belajar enggak, pinter bohongin yang denger. Ini sekarang lagi rame, Pak Kiai, Pak Ustadz. Hei, apalagi zamannya media sosial. Orang kampung enggak boleh ngelihat aneh sedikit. Betul? Sebab sekarang itu antara Ustadz dengan dukun bedanya tipis. Dulu Ustadz pakai imamah, udang-udang, sekarang dukun pakai udang-udang, Pak. Bahkan kadang-kadang tasbihnya gedean dia lilit di leher. Betul nggak? Makanya Pak Polisi no kasihan nangkepin dukun palsu mulu polisi kita. Betul. Memang juga masyarakat kita modelnya kayak begitu. Nggak nanggung-nanggung kadang. Yang ngaku wali. Betul. Ada yang ngaku nabi. Ada lagi yang ngaku malaikat. Nggak tanggung-tanggung. Indonesia ini aneh-aneh nih. Makanya saya paling salut. Di dunia kepolisian yang paling hebat, Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa? Berhasil nangkep malaikat. Polisi Indonesia, Pak. Malaikat bisa ditangkap, Nabi dibui sama dia. Subhanallah. Banyak aliran sesat kalau di sini nggak ada. Karena kenapa? Di sini masih banyak kiai. Betul? Masih banyak ustadz, masih banyak muallim, masih banyak guru. Insya Allah. Gini analoginya, kampung itu kalau masih ada kiainya, ibarat hutan masih ada macannya. Kalau hutan banyak harimaunya, monyetnya nggak ada. Kampung kalau masih banyak ulamanya, monyetnya juga pada nggak ada. Betul. Karena kenapa? Karena tuh ulama jadi panutan, setiap ada yang lain dia akan laporan umat kepada ulama. Betul? Maka satu harapan kita, wahai masyarakat, wahai umat Islam, doakan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mudah-mudahan istiqomah.
Karena kenapa? Ulama kiai adalah komponen, adalah kelompok pertama yang menjadi sasaran tembak setan. Betul? Betul. Ada kiai pengen kawin lagi, bininya galak banget. Ada kiai pengen kawin, bininya galak. Akhirnya apa? Istrinya ke pasar, santrinya dia tidurin. Banyak yang kayak begitu. Makanya hati-hati kiai. Punya santri perempuan jangan dicampur masuk ke dalam rumah kita. Bahaya. Betul. Betul. Bahaya. Sekarang salah sedikit langsung diekspos di media sosial. Rame. Kejadiannya belum tentu terjadi. Fitnahnya udah merajalela kemana-mana. Na'udzubillah min. Makanya bijak-bijaklah kita dalam bermedia sosial. Insya ada 4 karakter. Perhatikan. Ibu yang di belakang, yang dekat tukang bakso jangan ngobrol. Adik-adik. Perhatikan. Mana yang pertama? Setelah Allah mempromosikan, memperkenalkan, mengkampanyekan Nabi Muhammad. Min anfusikum. Maka Allah jelaskan, Allah beberkan, Allah cantumkan sifat dan karakter Rasulnya yang mulia. Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Ayo. Ini sebenarnya dengan satu sifat ini udah selesai nih kita bermasyarakat. Apa sifat Nabi? Terasa berat di pundaknya penderitaan yang dialami oleh umatnya. Ayo. Dia seorang pemimpin yang begitu peduli sama rakyatnya. Betul? Dia seorang pemimpin yang begitu sayang sama bawahannya. Masya Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan coba-coba mengganggu sahabatnya. Nabi marah. Perhatikan. Jangan coba-coba menyakiti sahabatnya. Nabi marah. Pun begitu terhadap umatnya. Nabi begitu sayang, saudara. Awas. Makanya ayo bapak-bapak perhatikan. Itu istri yang ada di dalam rumah kita jangan sembarangan. Itu istri kita umatnya Nabi Muhammad. Nyakitin istri, nyakitin Nabi Muhammad. Bu, suami kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Ibu nyakitin suami, apalagi sampai mengkhianati suami, sama saja ibu durhaka kepada Nabi Muhammad. Maklum sekarang zaman perceraian. Ini perceraian ini rata-rata Pak kasusnya bukan suami nyerahin istri, istri nyerahin. Kenceng amat ibu-ibu. Alasannya klasik ekonomi. Padahal mah bukan ekonomi, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Itu gara-gara media sosial. Betul? Teman sekolah yang gak ketemu 20 tahun, 25 tahun, ketemu di Facebook, ketemu di Instagram, ketemu di grup-grup WhatsApp, alumni dan ini dan itu, akhirnya japri. Ya kan? Akhirnya dia komunikasi secara intens, menanyakan kabar, curhat, mulai jelek-jelekin suaminya. Kata si perempuan, emang kamu sekarang kegiatannya apa? Saya kerja di Jakarta. Ditanya emang suami kamu apa kerjanya? Malas kagak kerja. Mulai dia jelek-jelekin pasangannya, ditampung padahal dia dibohong-bohongin. Betul tidak? Ibu tahu suami yang ada di rumah ibu itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Istri yang ada di rumah kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Anak-anak, cucu-cucu yang ada di keluarga kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Tanggung jawab kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka sama dengan mengasihi, menyayangi, mencintai Nabi besar Muhammad. Tetangga tuh tetangga. Tetangga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Betul? Ini tadi tuh dikasih berkat, panitia niatin nyenengin hati Nabi Muhammad. Pak polisi tengah malam dipanggil, ada orang ribut, ayo Pak datang Pak. Niatin mengislahkan, mendamaikan umat Nabi Muhammad.
Pak Lurah, pelayanan Pak. Jangan cuma siang, jam 2 malam diketuk pintu. Buka Pak, marhaba, silakan ada apa? Saya belum makan Pak Lurah, yuk kita makan bareng-bareng. Pak Lurah ngenyangin hatinya Nabi Muhammad. Azizun alaihima anittum. Nabi Muhammad terasa berat baginya penderitaan yang dialami oleh umatnya. Mudah-mudahan kita bisa nyontoh. Bu, kalau pandangan kita, mindset kita, kalau pola pikir kita udah kayak begitu, aman ini kampung Cidadap. Betul? Ini kayak kita bangun masjid nih. Ini bangun masjid nggak mungkin seorang, pasti rame-rame. Datang dengan kebanggaannya, yang nyumbang semen, bangga. Betul? Yang nyumbang marmer, bangga. Yang nyumbang pasir, bangga. Yang nyumbang granit, bangga. Yang nyumbang tenaga, bangga. Yang punya ide, bangga. Sekarang saya tanya, kebanggaan itu di mana? Di hadapan siapa? Di hadapan orang. Orang hari ini muji, besok bisa jadi besok dia udah caci maki kita. Betul? Betul? Kita sumbang semen buat masjid ini, hari ini dipuji oleh orang. Bisa jadi besok dia akan berubah mencaci kita. Kita sadar dan kita husnuzon. Semua yang berkontribusi, yang terlibat membangun ini masjid, menyelenggarakan ini acara, berdonasi dan lain sebagainya, semata-mata karena mencari nama di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Dialah Allah zat yang tidak akan membuat kita kecewa. Betul? Dialah Allah zat yang maha penyabar. Yang satu saat kita berbuat salah, dia akan tetap nungguin kita kapan baliknya, kapan taubatnya. Insya. Ini masjid berdiri udah begitu megah. Ini baitum min buyutillah. Ini adalah rumah daripada rumahnya Allah. Ini jangan cuma dibangun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang membangun ini adalah orang-orang yang yakin sepenuhnya dengan keagungan Allah, percaya dengan hari akhirat. Tapi yang menyempurnakan bangunan ini dengan mengisi di dalamnya salat berjamaah, majlis taklim, iktikaf, itulah mukmin yang sejati-jatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangun doang mau ngisi ogah. Ada yang begitu ada. Kayak orang bikin apa namanya tuh yang buat keranda. Keranda di sini namanya apa? Kurung batang. Tahu kurung batang? Keranda. Ya, begitu ketua DKM kasih pengumuman. Jamaah sekalian, masjid kita belum punya keranda. Kalau meninggal sulit gotongnya ke pemakaman. Yuk kita patungan. Kita bikin dari stainless yang bagus. Betul? Bangun Pak, saya nyumbang 2 juta. Kita butuh 15 juta Pak, saya 500 ribu. Ibu-ibu Pak, anting-anting saya jual nih Pak, 1,5 juta. Betul? Malam itu, hari itu selesai, 15 juta kumpul. Begitu kurung batang keranda jadi diumumin. Alhamdulillah, ini keranda udah jadi. Ayo siapa yang mau nempatin duluan? Ada nggak yang nyaut? Ada nggak yang nunjuk? Ada nggak yang bilang saya duluan? Jangan sampai masjid kita seperti itu. Cuma buat kita bangga. Ada masjid bak istana. Arsitekturnya Eropa. Tapi sholat subuhnya cuma muadzin sama imam. Begitu nggak kira-kira? Makanya saya gini dah. Tisu. Panitia mending ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sensitif. Mau nih Ustadz keringetan, tisu dikasih. Betul nggak? Ini panitianya orang lanang. Kita keringetan dikasih sorban. Ah, bahaya juga nih. Adek, duduk. Ini masjid megah. Bagaimana cara menyempurnakannya? Betul nggak? Isi. Bayang subuh cuman berdua. Begitu. Jujur, jangan belain. Ayo, masuk. Ibu-ibu bikin pengajian. Betul. Nggak di dalam, di luar. Gelar pengajian.
Kumandangkan salawat. Jangan takut, syiar. Hidupkan di kampung kita. Ibu ini bertetangga dengan kota metropolitan. Betul nggak? Sebentar lagi itu perumahan-perumahan mengepung kampung kita. Pasti ini kampung udah dapat plotting dari Citra Raya ini kayaknya. Betul. Ciputra punya, Sinarmas punya ya. Citra-Citra itu biasanya punyanya Ciputra. Ciputra itu kurang lebih punya 2 juta hektar se-Indonesia. Termasuk Ciberem udah diploting sama dia. Ya. Cuman ya itu karena ibu-ibu butuh buat ngawinin anak. Butuh buat beli motor anak. Tanah dibayar 40.000 dijual aja. Jangan dengerin calo-calo. Dibohong-bohongin. Udah biarin tahan dulu. Ntar kalau udah 2 juta baru jual. Betul nggak? Emang kapitalis seperti itu. Padahal jarak sini dengan Jakarta cuma 1,5 jam. Kenapa di Jakarta 15 juta, di sini cuma 50.000? Betul nggak? Betul nggak? Ayo. Ya, saya ngajarin pinter. Jangan nanti begitu dibangun, megah bangunannya, si bapak cuma nunjuk. Itu dulu kebun saya, itu 3 hektar. Jangan. Lagi mau ngapain pindah? Lo orang masjid udah baru berdiri. Lo kan ini masjid berdiri, masyarakatnya kena gusur. Lantar yang sembahyang di sini siapa? Dedemit. Betul. Dasar akses jalan ada. Tenang, bisa bernegosiasi dengan pengembang. Gak usah digusur nih kampung Ciberem, aman. Cidadap, aman. Karena jalannya ada, tembus ke jalan raya. Aman. Tinggal ya para kiai, para tokoh, para lurah. Ya lurah ya bela rakyat lah, jangan jadi calo lurah. Ya lurah jadi calo lagi. Selamatin nih masyarakat, betul tidak? Bodoh amat dah gua kata aja. Yang penting masyarakat pada selamat semuanya. Ya kalau duit cuma 50.000 semeter, punya tanah 1.000 meter, cuma berapa duit tuh duit. Betul? Jangan, tahan. Ya, tempatin. Pertaniannya, cangkul tuh kebun-kebun kita, tanemin. Nih negeri kita nih surga dunia. Betul? Surga dunia. Saya 1 bulan yang lalu habis ziarah ke Mesir, Yaman, Oman, Pak. Orang-orang sono itu kalau bertani benar-benar berjuang, Pak. Airnya dia harus gali gunakan diesel. Ya, dia gunakan satelit. Setiap hari 3 kali disiram itu pohonan. Baru tumbuh. Di kita, Pak, kita tancepin batang singkong. Tinggal 2 bulan balik. Udah berdaun, Pak. Udah bisa kita buat lalap. Betul, Bu? Ini tanah kita, tanah surga. Betul? Cuman masyarakatnya malas. Pengennya singkat. Kalau pengen cepat punya duit, gampang. Jual aja udah. Betul nggak? Jangan. Biarin yang sudah mas sudah tuh. Ya. Kita ini bertetangga dengan mereka. Ya. Ini imbas kemajuan nih. Satu sisi mungkin dari perekonomian bagus. Lapangan kerja terbuka. Orang Cidadap yang mau jadi sapam gampang. Yang mau jadi pegawai ada. Yang jadi karyawan bisa. Betul. Tapi di sisi lain kemajuan, modernisasi. Ini mengancam terkikisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apalagi sekarang eranya era informasi. Ya dulu orang Lebak, orang kalau dengar ada bioskop mau didiriin, orang bioskop mau didiriin ngamuk para kiai, para ustadz. Apa argumentasi alasan mereka ngamuk? Kita tidak izinkan ada bioskop berdiri di kampung kita. Karena kalau bioskop berdiri, bagaimana nasib anak-anak kita? Bisa pada nonton bioskop mulu. Ngaji, ogah. Kalau sekarang nggak bisa Pak Kiai, bioskopnya udah masuk ke dalam kantong. Betul? Bisa kita cegah? Nggak bisa. Kita cuma kasih dia filter. Saringan. Filter yang paling bagus adalah agama. Dengerin. Saya tadi dengar kabar, ada gereja besar berdiri di lingkungan kita. Biarin, Pak. Karena IMB udah terbit, AMDALnya sudah ada.
Tokoh-tokoh kita udah pada tanda tangan semuanya. Nggak mungkin berdiri kalau nggak ada yang tanda tangan, amdalnya nggak mungkin. Dan mereka punya hak untuk beribadah, betul? Saya kemarin di kecamatan saya berdiri gereja paling besar di kota Tangerang. Saya bilang apa? Haram bagi saya ridho berdirinya gereja, karena di situ Tuhan saya difitnah punya anak. Tapi nggak boleh juga saya sebagai warga negara Republik Indonesia mengganggu mereka ibadah, betul? Awas, camkan kata-kata saya. Kita nggak boleh ridho karena di situ Tuhan kita difitnah, katanya punya anak. Tapi kita nggak boleh mengganggu. Kita masing-masing punya hak di mata negara, di mata hukum, betul? Ya sudah, mereka ibadah, kita ibadah. Yang kita takutkan terkikisnya nilai-nilai keislaman, betul nggak? Mereka menjadi misioneris, memurtadkan masyarakat kita. Oh tidak. Kalau masjid-masjid dipenuhin, majelis-majelis taklim dipenuhin, kita nggak mikirin rumah ibadah tempat lain. Insya Allah rumah ibadah kita akan rame, saudara sekalian. Betul? Jadi nggak usah mikirin memprovokasi masyarakat buat ngerubuhin ini dan itu. Nggak perlu. Mendingan kita kampanyekan di hadapan masyarakat. Kampanye berjamaah di Masjid Baitul Mukminin. Tuh. Akur. Aman nggak kalau begitu? Kita bisa bersaudara sama siapa aja. Bersaudara sesama muslim. Bersaudara sesama manusia. Bersaudara sesama anak bang. Aman nggak? Aman nggak? Nah, nanti tinggal tugasnya Pak Lurah. Tinggal tugasnya Pak Binamas. Tinggal tugasnya pemerintah, muspika, kecamatan, bupati semuanya. Bikin perjanjian. Betul? Non muslim silakan ibadah di tempatnya. Tapi tolong jangan sekali-kali non muslim bikin bakti sosial, mengundang umat Islam masuk ke dalam rumah ibadah mereka, pulangnya bawa berkat sama Indomie, beras sama Indomie. Itu terhina kita. Betul? Itu terhina kita. Tapi lagi-lagi ini merupakan PR buat kita. Bagaimana supaya umat kita tidak numpang makan di dalam rumah ibadah mereka. Masjid harus mengelola keuangan masyarakat. Masjid jangan cuma bersolek mempercantik diri, ini masjid. Tapi uang kas masjid gunakan untuk mensejahterakan fakir miskin, anak yatim yang ada di sekitar masjid, saudara sekalian. Betul? Setuju? Ini kita biar adil dalam bernegara. Adil dalam beragama, adil dalam bernegara. Betul? Betul? Setuju Ibu? Udah, ramein ini masjid. Jangan cuma dibangun doang tuh modelnya kapan tahu. Ini model-model Eropa nih, pilar-pilar Yunani segala macam, mewah luar biasa. Tapi sholat zuhur cuma seorang. Aduh, bagaimana jadinya ini? Betul? Malu. Dulu masjidnya Rasulullah seperti apa? Masjid Nabi itu pilar-pilarnya dari batang kurma. Lantainya pasir. Atapnya pelepah daun kurma. Tapi setiap waktu sholat tuh masjid bergetar kayak gempa bumi. Kenapa? Orang berdesak-desakan, saudara sekalian. Ya saking desak-desakannya kena tiang, goyang itu. Betul? Di sini kira-kira berdesakan nggak? Longgar. Lu jujur amat sih lu. Ya Allah. Ya. Jadi Maulid Nabi ini mengingatkan kembali bagaimana baiknya kita beragama. Betul? Kita jangan terlalu fokus ngurusin yang bukan urusan kita. Betul? Mendingan kita fokus ngurusin rumah tangga kita. Ini kita kumpul. Insya Allah nanti Isra Mi'raj kumpul. Insya Allah nanti Ramadan kumpul. Insya Allah Maulid Nabi juga kumpul. Tujuannya apa? Ayo eratkan kembali umat Islam terhadap sesama umat Islam. Eratkan kembali umat Islam terhadap rumahnya umat Islam. Insya. Kalau udah begitu selamat dah insya Allah. Betul? Bu. Kalau kita kompak insya Allah orang-orang jahat juga ngeri. Betul? Kita sedih ngeliat saudara-saudara kita di Palestina. Betul? Udah 10.000 lebih anak kecil, ibu-ibu wanita jadi korban peperangan. Betul? Betul? Dulu ditolong itu orang-orang Yahudi Israel.
Ya, ketika mereka diusir di Eropa. Betul. Diterima sama bangsa Palestina. Karena orang Palestina orang Islam. Orang Islam kan dia nggak pikirin resiko. Yang penting nolongin orang dulu. Betul. Yang penting nih orang selamat dulu. Ayo di sini. Yahudi saudara kita. Nasrani saudara kita sebagai manusia. Datang tuh orang-orang Yahudi ke tanah Palestina. Disuruh matok. No udah di sono ya. No di sono ya. No di sono ya. Udah kita bertetangga sama-sama. Enggak taunya dikasih senjata sama Inggris. Dikasih senjata sama Amerika. Yang dulunya tamu sekarang jadi raja. Yang dulu menyambut mereka dengan lapang dada, tangan terbuka. Sekarang justru diusir sama mereka. Jahat ya. Yang jahat bukan agamanya. Yang jahat adalah mentalnya. Mental penjajah. Betul. Mental penjajah. Ingin nguasain. Serakah. Betul. Sehingga muncullah organisasi perlawanan. Di tepi barat ada Fatah dengan jalur diplomasinya. Di jalur Gaza ada Hamas dengan angkatan bersenjatanya. Di perbatasan Libanon ada Hizbullah dengan prinsip Syiahnya. Terus berkembang. Akhirnya perang tak henti-henti. Yang jadi korban adalah wanita dan anak-anak. Kan kasihan. Kita orang Indonesia bagaimana nolonginnya? Kita mau berangkat jauh. Boro-boro kita ke Palestina. Berangkat umroh aja pada mabok di pesawat. Betul. Saking Palestina jauh. Coba kalau Palestina Israel deket aja. Bangsa kebelah aja ada deketnya. Udah yakin deh orang sini berangkat semua ke sono. Bawa golok semuanya. Bodoh mati mati yang penting syahid. Betul gak? Ini saudara kita. Betul. Lalu apa upaya kita? Yuk kita galang donasi. Ya, yang punya materi lebih transfer ke Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Ya, ntar nanti disalurkan oleh pemerintah. Ada juga organisasi-organisasi keislaman seperti NU menggalang, FPI juga menggalang, partai-partai juga menggalang. Di sini kita kesampingkan dulu perbedaan. Betul? Udah jangan baperan. Urusan Jokowi sama Prabowo udah selesai. Betul nggak? Urusan Jokowi Prabowo udah selesai. Lah ngapain kita masih pada berantem? Betul? Betul? Lah sekarang aja mereka temen jadi musuh-musuh jadi temen. Betul kagak? Betul nggak? Ya Allah, makanya saya nggak ngikut dah yang pada ribut-ribut begitu. Betul gak? Udah saya mah Anies Baswedan Muhaimin aja dah. Betul. Ya habis kalau kita masuk ke sono ntar ribut sama yang ini, udah kita milih yang kagak ribut aja. Betul. Akur bu? Amin. Insya. Jadi kalau sholat subuh Allahumma hadini fiman hadait amin. Insya Allah. Amin. Lurah nyengir aja lurah. Kata lurah, waduh dipakai kampanye ini. Ini bukan kampanye, ngingetin. Betul. Insya Allah. Makan udah, ceramah juga udah mau selesai. Oh jangan dulu. Ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua. Ini banyak apa sih ini? Hah? Nyamuk apa ya? Bukan, ini semut. Masya Allah, tapi seninya ini Masya Allah luar biasa. Lanjut. Yang kedua, Allah mempromosikan Nabi Muhammad di hadapan kita di dalam Al-Quran. Kalau Allah yang mempromosikan kita wajib percaya nih. Betul. Wajib percaya bahwa apa yang Allah firmankan terhadap gambaran Nabi Muhammad daripada sifat-sifatnya, wajib kita beriman dan percaya. Harisun alaikum bil mu'minin. Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau bisa semua orang itu jadi orang baik, itu harapan Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad gak pernah benci sama umatnya. Ada orang Yahudi meninggal dunia, Nabi Muhammad nangis, sedih.
Ditanya sama sahabat, kenapa bersedih ya Rasulullah? Saya sedih, saya masih hidup aja, ada orang mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal dunia? Enak enggak tuh kalau ulama kita pikirannya kayak begitu? Asik nggak? Ada umatnya bandel dikit, hajatan nanggap dangdut, jangan dijauhin. Dangdut cuma semalaman, nanti di malam-malam lain kita tarik dia pengajian, betul? Betul nggak? Dia nanggap hiburan ini, hiburan itu, datengin Kiai, doain, betul nggak? Saya doain mudah-mudahan kamu hajatan kebayar itu dangdut. Coba kalau itu dangdut sampai nggak kebayar, sayang-sayang tanah sampai kejual, betul nggak? Betul nggak? Nanti juga semakin dekat, semakin akrab, besok dia hajatan lagi, malu nanggap dangdut, betul? Ini dimusuhin, dijauhin, akhirnya apa? Ngelawan mereka, betul? Diisuin sama pengikutnya, dihasut segala macam. Akhirnya terbelahlah masyarakat kita antara yang cinta ulama dengan yang kurang resep sama ulama. Yuk kita ngaji sama Kiai Anu Uga, orangnya rewel. Mendingan kita ngaji ke guru saya aja yuk. Mana? No, ke Gunung Anu. Nggak taunya bukan Kiai, dukun. Betul? Na'udzubillah min zalik. Jadi ini akhlak kita, Pak Lurah, RT, RW, Kiai, ulama, Pak Binamas, Pak Babinsa, ayo pemegang kewenangan. Ini tugas kita, ini akhlak kita. Harisun alaikum bil mu'minin. Bagaimana kita upayakan kalau bisa nih satu kampung Cidadap selamat semuanya jadi orang Islam. Insya. Si Anu kenapa sih nggak pernah sholat berjamaah di masjid? Dia mah ribet. Bantu istrinya. Ayo kita datengin, ajak bicara pelan-pelan. Istrinya nasihatin, betul? Ntar di masjid lama-lama penuh, betul? Jadi ketua DKM masjid juga jangan terlalu eksklusif. Ini masjid dikunci mulu. Abang-abang cakep. Emang nih masjid cakep buat diliatin? Isi. Betul. Buka 24 jam. Biarin. Pakai yang masuk. Betul. Kiai, anjing mulu pada masuk. Anjing gak bakal masuk kalau ada orang di dalamnya. Betul. Suruh orang pada masuk. Jadi kalau ada anjing, ada ayam masuk, dia kabur karena ada orang. Paham gak sih? Ibu-ibu mau minjem speaker ngaji, kasih. Biarin. Perempuan-perempuan sekarang daripada dia pada lontang-lantung di supermarket. Daripada dia pada ngadem di Alfamart, Indomart. Dia ngadem di dalam masjid. Kalau perlu tuh pakein AC tuh di dalam tuh. Ada AC-nya enggak tuh? AC tuh biar 10 biji, biar dingin kalian. Jadi ibu-ibu betah ngaji. Betul? Insya Allah selamat nih masjid jadi posko buat kita. Jadi tempat komando buat kita. Mengatur semuanya di dalam masjid. Ini saya luar biasa bangga sama masyarakat sini. Bangga. Di sini bangunan yang paling cakep masjid. Betul nggak? Ini orang sini nanti ini di sidangnya di hadapan Allah masuk surganya gampang. Karena kenapa? Rumahnya nggak lebih cakep dari masjid. Sementara di kota-kota besar rumahnya megah-megah, masjidnya kecil banget. Betul nggak? Apalagi di hotel, apartemen, di mana tuh? Di supermarket, masjidnya adanya di parkiran, kecil banget. Bandara ada bandara yang dibangun pakai duit kita triliunan. Masjidnya cuma secaplok. Betul nggak? Kecil banget. Mendingan orang Cidadap juga. Rumah boleh bocor musim hujan. Betul. Tapi kalau untuk rumah Allah, lihat. Ini gede banget. Kalau bisa saya bawa pulang nih masjid. Ini luar biasa, luar biasa. Ini nanti saya pakai nih ceramah di mana-mana buat materi ceramah saya. Kalian, besok saya ceramah di Rangkas Bitung. Malu sama orang Cidadap Ciberem no. Orang Cidadap, Ciberem, rumah boleh nggak bagus, tapi masjidnya paling bagus. Cuma ada kekurangannya, membayang subuhnya cuma bertiga. Na'udzubillah min. Dah cukup. Ya, mana yang ketiga?
Rauf. Yang keempat, Rahim. Nabi maha bijaksana. Nabi itu punya sifat bijaksana, pengasih dan penyayang. Betul? Perhatian. Itu Nabi Muhammad. Makanya nih maulid Nabi ngajarin kita, yuk sama tetangga yang lagi pada selek, yang pada ribut, bayan yuk. Shh, bu. Yang tadinya kagak nanya, kita nanya. Berkabar. Betul? Punya musuh satu, rasanya sempit ini dunia. Kita ketemu di jalan sama orang yang kita kagak demen, yang musuhan sama kita. Kita bingung dah. Betul gak? Tapi kita punya teman, punya sahabat satu kampung, masih kurang. Cari sahabat di kampung yang lain. Betul gak? Betul gak? Makanya saya bilang, ciri maulid kita diterima oleh Allah, keluar kita dengan lapang dada. Yang punya salah sama kita maafin, dan kita juga jangan ragu dan jangan sungkan untuk meminta maaf. Insya, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan umur kita panjang. Panjang buat ibadah. Mudah-mudahan rizki kita bertambah. Allah kasih kemurahan buat kita. Mudah-mudahan ini kampung Cidadap, Allah kasih penghuninya, masyarakatnya istiqomah. Aparatur negaranya dari lurah, camat, sampai bupati, dari Polri, TNI, semuanya kompak. Kita istiqomah. Kita jaga, kita rawat ini kampung kita. Ya, adapun nanti 2024 ada yang berbeda, itu biasa. Anggap aja main bola. Betul nggak? Jangan sampai membelah masyarakat kita. Anda dengan saya boleh beda pilihan. Betul? Saya dengan Anda boleh juga beda pilihan. Itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita masing-masing. Yang terpenting kita bersaudara. Tuhan kita sama, Allah Subhanahu, Rasul kita sama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berangkat dari perbedaan itu, nanti di akhirat kita akan kumpul di bawah panji yang sama. Kita akan masuk dalam surga di taman yang sama, ya, di istana yang sama, bertetangga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.